Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairuz Hafisananta selaku Ketua Kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Alfred Hairasya Zebua. Ahmad Jafari dari kelompok 7. Aku Teresita Karina Chonsa dari kelompok 7. Yudhistira, anggota kelompok 7. Kami ingin mengenalkan produk kelompok kami, yaitu Mind Mastery, petualangan, pemahaman mental. Nah, tapi sebelum itu, pernah gak sih teman-teman melihat ada seorang teman kalian yang suka berdiam diri dan mengasingkan diri dari keramaian? Kok bisa? Dan kira-kira apa ya salah satu penyebabnya? Salah satu penyebabnya adalah kesehatan dan kesehatan mental. Kesehatan mental yang biasanya terjadi di ruang lingkup sekolah biasanya dikarenakan adanya trauma masa lalu, lingkungan rumah, dan pola pikir siswa-siswi yang kalut. Ini sudah mewawancarai beberapa orang, beranggapan bahwa setiap siswa itu sangat takut sekali untuk bersosialisasi. Karena kenapa? Karena mereka takut dianggap freak atau aneh. Dan yang kedua adalah siswa sangat takut sekali yang namanya kegagalan. Dari yang kegagalan itu akan membuat atau timbul rasa tidak percaya diri dengan apa yang akan dia lakukan lagi. Dan yang ketiga yaitu adalah setiap siswa mempunyai metode belajarnya masing-masing. Kenapa sih metode belajar yang nyaman bagi kita itu sangat berpengaruh bagi kesehatan mental kita? Nah, itu yang bakal kita bahas juga di sini. Berbagai masalah dalam setiap proses pembelajaran pasti juga memiliki solusi. Kelompok kami telah berhasil menemukan solusi untuk beberapa masalah yang sudah teridentifikasi. Pertama, ada teknologi. Teknologi berkontribusi untuk mempermudah akses dan efisiensi waktu serta meningkatkan keakuratan dalam penyelesaian setiap masalah atau sesuatu yang meski diteliti. Kemampuan kerja dan produktivitas ini merupakan penyokong utama yang menjadi cikal bakal ide inovatif. Jika hal ini terganggu, maka kemampuan siswa untuk meningkatkan produktivitas terganggu akibat kekurangan motivasi dan menurunnya semangat kerja. Ketiga, kesehatan dan kesehatan mental. Ini adalah fondasi utama bagi siswa yang menyangkut motivasi dan inovasi. Jika ini terganggu, maka sudah dipastikan semua kegiatan yang membutuhkan produktivitas akan sangat menyulitkan. Dan tentu itu sangat tidak efisien. Masalah ini harus diselesaikan dengan metode yang tepat. Dampak yang dihasilkan pun sangat kritis. Contohnya seperti tidak punya motivasi dan sulit bersosialisasi. Kami berhasil memecahkan masalah kestabilan mental dengan dukungan dari tenaga pendidik yang inovatif, lingkungan yang mendukung, metode pembelajaran yang variatif, dan fasilitas yang memadai. Produk yang telah kita buat yaitu Mind Mastery, petualangan pemahaman mental, sebuah buku panduan guru untuk murid dalam menghadapi masalah mental. Di buku ini terdapat panduan untuk murid bagaimana cara mereka menghadapi masalah mental, bagaimana mereka menjaga mental, bagaimana mereka mengatasi masalah mental, dan lainnya. Di dalam buku terdapat free games yang bisa dimainkan bersama. Nama gamesnya adalah Point Point, sebuah games berbentuk kartu yang di sisi kartunya terdapat berbagai macam gambar yang bisa membuat suasana pembelajaran menjadi menarik dan tidak membosankan. Nah, jadi gimana sih cara kita memainkan game on point ini? Game ini merupakan game kartu. Jadi di situ setiap orang akan mendapat giliran untuk mengambil kartu. Jadi cara bermain itu di kartu tersebut akan ada berbagai gambar. Misalnya gambar itu adalah angklung alat musik. Nah, di situ kita diberikan kesempatan untuk memberikan mereka satu clue. Nah, setiap satu clue itu bernilai 1 poin jika tidak ada yang bisa menjawab. Jadi kalau misal aku ngasih clue, angklung itu misal aku ngambil alat musik. Nah, di situ udah ada yang bisa ngejawab itu angklung. Nah, berarti orang yang menjawab itu langsung mendapat 5 poin. Tapi jika nggak ada yang bisa ngejawab, berarti kan lanjut ke clue selanjutnya. Nah, jadi si orang yang memberikan clue itu mendapat 1 poin. Begitupun terus. Nah, tapi orang yang menjawab dengan diberikan 2 clue, orang itu akan mendapat 4 poin. Nah, selanjutnya juga seperti itu. Gak cuma hanya alat musik, di sini juga misalnya ada Pulau Sulawesi, terus ada kalkulator, neraca, ada lamampi, terus ada permainan bola basket. Nah, seperti itu, dan juga banyak juga contoh yang lain. Nah, terus gimana tuh Kak kalau misalnya ada siswa yang mau beli tapi nggak mau beli bukunya? Nggak apa-apa.
Gimana tuh Kak kalau misalnya ada yang mau beli? Gimana tuh Kak kalau misalnya ada yang mau beli gamesnya aja tapi nggak mau beli bukunya? Nah, on point ini bakal dijual secara terpisah juga. Jadi, siswa-siswa seperti siswa SD, SMP, SMA juga dapat membeli permen ini. Atau juga bahkan anak kuliah juga boleh kok. Nah, tapi nggak cuma itu. Kita juga bakal ngadain workshop buat kita bakal ngejelasin secara langsung gimana cara kita ngegunain buku panduan ini dan juga game on point ini. Jadi, teman-teman juga bisa interaksi secara langsung dengan kita. Nah, gimana sih caranya biar kita bisa pakai buku ini secara efektif di dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi nggak cuma hanya sekedar teori bagi kita.